dua orang ya. Nah, dari dua orang yang ada di sini nih, Junaidi Akbar sama Panji, ada nggak yang mau ditanyakan tentang UTS kemarin, tentang instalasi Debian-nya? Nah, apa Pak? Apa bisa lah Pak. Bisa ya? Bisa lah Pak. Bisa lah. Perlu kita ulang nggak kira-kira untuk instalasi Debian-nya? Atau kita lanjut ke konfigurasi IP address? Boleh lah Pak kau ulang Pak. Nggak tahu kawan-kawan belum ada yang paham juga kan Pak. Oke ya Panji ya. Oke Panji Coba. minta tolong diulang. Kalau Junaidi gimana Junaidi? Junaidi? Kalau Nur Afni perlu diulang nggak instalasi Debian kemarin? Ulang aja, Pak. Ulang aja. Hadir Pak, hadir Pak. Ya Junaidi. Junaidi. Ya Ya, gimana kalau Pak. Junaidi? Ulang. Junaidi Pak, rada-rada lupa Pak. Setelah udah lama juga Pak nggak bergelut di Debian. Oke kalau Ahnaf? Mana Ahnaf Iksandi? Ulang lah, Pak. Oke, berarti yang ada di sini rata-rata minta tolong ulang ya. Oke, sebelum kita ulang, kita isi absensi dulu yang sudah hadir sekarang. Ini kelas infrastruktur TI ya. Total dari kelas kalian tak begitu banyak kayaknya ya. Kita buat absensi dulu sebentar. Suara saya di sana kedengeran kan? Kedengaran Pak. Oke. Dengar Pak, dengar Pak. Oke, nanti kalau putus-putus Dengar, kasih Pak. tahu ya. Kayaknya internet saya lagi bermasalah ini. Agak sedikit melambat. Oke, saya absen dulu. Ahnaf Isandi hadir ya. Hadir, Pak. Anita Octavia udah hadir belum? Hadir Pak. Oke. Husni Laili, Hadir Pak. Junaidi Akbar, Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak. Nanda Prayoga. Nanda belum ya. Nur Afni, Hadir Pak. Panji. Nana Panji tadi? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, Ricky Armiko. Ricky Armiko belum ada. William Pakpahan. Oke, belum ada juga ya. Oke, saya save dulu. Nah, kita kembali ke ini kemarin ya, yang UTS. Kita lihat ya untuk kelas ini berapa orang yang sudah mengumpulkan dan berapa orang yang belum. Nah, ternyata untuk kelas ini alhamdulillah ya, semuanya sudah mengumpulkan, tapi belum saya grade ya, belum saya kasih grade. Di sini mana yang dikumpulkan ini filenya? Ahnaf kemarin ngumpul ya? Ahnaf mana? Ini nggak ada linknya nih yang dikirim, mana videonya? Belum ada yang ngumpulin ya? Oh, Pak. Belum Pak. Lagi proses. Ya ini masih ya sorry 9 assign, 9 yang dikasih, 0 turn in, berarti memang belum ada yang ngumpul ya. Nah untuk ini, oke nggak apa-apa, kita bahas dulu yang ini. Jadinya bukan UAS dong, belum ada yang ngumpul nih, bukan UTS ya. Tapi nanti gini, oke ini kita akan coba ulang videonya. Nanti kalian sempurnakan pembuatan videonya seperti kelas yang satu lagi kemarin ya. Itu dia bikin video tuh hening saja, diam saja. Jadi dia bikin video nggak tahu apa yang dijelasin. Jadi saya harap nanti untuk kelas ini nggak seperti itu. Jadi setiap yang kalian buat itu kalian jelasin step by stepnya, kata-katanya, kalimatnya apa. Misalkan klik ini, dipilih ini untuk begini, terus ini pilih ini diisi ini, seperti itu. Jadi kalian ngomong, jangan kalian biarkan video diam gitu aja, video bisu ya. Nah itu nggak bagus videonya. Jadi kalian bikin nanti ada kata-katanya. Oke, karena ini live ya, kita langsung saja kita buka VirtualBox. Kalian pastikan VirtualBox-nya sudah terinstall. Ini saya sudah punya Debian sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa karena request kita akan install ulang kembali. Ini saya remove, saya delete all files dan kita akan ikuti perintah. Jadi tolong ini diperhatikan ya, tolong diperhatikan langkah demi langkahnya.
Oke, ini adalah mesin VirtualBox. Sekarang kita akan melakukan instalasi mesin Debian dengan melakukan instalasi Debian 7 yang saya punya di sini, Debian versi 7 dengan menggunakan VirtualBox, dan nanti kita akan sampai ke konfigurasi IP. Jadi ini nanti videonya kalian UTS-nya saya tambah sampai ke konfigurasi IP sesuai dengan video yang sekarang ya. Ini juga saya record. Nanti akan saya share videonya untuk kalian ulang buat dengan versi kalian sendiri. Itu jadinya ya. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita klik add ataupun kita klik new ya. Sorry, kita klik new machine. Sini kita ketikkan namanya Debian. Kemudian klik next. Oke, untuk memorinya 1024 tergantung dari laptop kalian. Kalau laptop kalian memorinya besar ya boleh diperbesar, tapi 1024 ataupun 1 GB ini udah cukup untuk Debian. Next kembali. Kemudian kita klik create. Next lagi. Terus, nah ini 8 GB, mungkin saya bisa kurangi sedikit. Ya, sekitar 5 GB lah. 5 GB cukup ya untuk Debian kalau kita untuk praktek ini cukup. Lebih bahkan ya. Kita create. Oke, selesai. Nah, sebelum kita lakukan instalasi, ya di sini saya buat dulu poinnya adalah create mesin. Kemudian di sini kita klik setting. Sama seperti video sebelumnya. Kemudian pada bagian sistem, ini floppy-nya kita buang. Kita taruhin di bawah, letak di bawah. Terus hard disk paling atas, supaya bootingnya nanti nggak bolak-balik ya. Optical kita taruh di bawah. Oke, hard disk taruh di atas, optical nomor 2, floppy-nya dimatikan saja. Kemudian berikutnya kita masuk ke storage. Kemudian kita klik yang gambar CD. Kita klik empty. Ini saya sudah share screen belum ya? Oke, sudah share screen ya. Oke, kemudian klik empty, lalu di sini kita pilih yang warna hijau ini, warna biru. Kita pilih ISO-nya. Kalau sudah ada di sini, kebetulan saya sudah ada. Kalau belum, kalian tinggal pilih di choose a disk file. Ya, choose a disk file. Klik di sini, lalu kalian tinggal browse di mana file ISO-nya, misalkan seperti itu. Kemudian klik OK. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini pilih Debian CD satunya. Kemudian pada bagian network, ya ini pada bagian network, nanti kita mau sampai konfigurasi IP address dan kita mau Debian ini nanti sampai koneksi ke internet. Nah, di sini saya mau Debian ini nanti networknya itu akan koneksi ke WiFi yang sesungguhnya. Ini laptop saya connect ke WiFi dengan SSID MikroTik. Nanti di sini kita akan mau mesin virtual ini juga connect ke internet. Caranya di sini kita pilih yang bridge adapter. Jadi kita mau nanti Debian ini connect secara bridge, secara langsung, seolah-olah dia memiliki wireless ini juga, WiFi ini juga, ya, seolah-olah dia memiliki perangkat WiFi ini juga untuk terhubung ke jaringan wireless internet. Nah, kita bridge dia kemana? Di sini kebetulan saya pakai Linux Ubuntu untuk pembuatan ini, video ini. Di sini namanya Ubuntu memberi nama WLP3S0. WLP ini wireless LAN ya, wireless LAN. Kalau kalian gunakan Windows, itu biasanya WLAN ya, WLAN ataupun wireless ataupun biasanya ada yang namanya gigabit, ada Realtek, ya, ada Netlink, macam-macam ya. Ada wireless LAN, ada LAN. Jadi kalian tinggal pilih yang wireless. Kalau kalian nanti mau uji dicoba di rumah, jadi kalian pakai Android, nyalakan hotspot Android, lalu laptop kalian konekkan ke hotspot Android kalian, ya, mungkin SSID-nya apa gitu terserah. Pastikan connect, lalu di sini di VirtualBox-nya kalian buat bridge di bagian network, kemudian di sini larikan ke wireless LAN-nya. Supaya nanti dia akan connect ya, Debian yang mau kita install ini juga akan connect ke Android tadi. Oke, kemudian selesai, kita klik OK. Setelah itu kita jalankan mesinnya dengan klik start. Oke, klik start. Nah, di sini ada error. Mungkin ada beberapa kali kalau ketemu error seperti ini, langkah yang paling penting adalah kita baca errornya apa. Kita klik details, di sini ada error failed to load ring O module USB HC-nya nggak mau. Oke, USB HC-nya yang bermasalah. Kita klik setting lagi. Kemudian kita klik menu USB di sini. Nah, di sini ada USB 2. Mungkin dia tidak mau USB 2 karena ini virtual, mungkin masih maunya USB 1. Kita klik OK USB 1. Kita klik start lagi. Nah, sekarang sudah jalan. Ini adalah tampilan awal dari instalasi Debian Linux ya. Jadi yang kedua prosesnya adalah
install Debian Linux. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada install, ada graphical install, ada advanced, dan ada yang beberapa menu lainnya. Di sini kita pilih install saja karena kita mau melakukan instalasi Debian ini menggunakan teks ataupun menggunakan CLI, Command Line Interface. Jadi kita cuma berbasis teks. Tekan install. Kemudian bahasanya English. Paling kurang ya, itu yang paling kurang yang bisa dimengerti. Sisanya nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada di sini. Kemudian your location nggak apa-apa deh, United States juga nggak apa-apa, nggak masalah. Keyboard juga American English. Oke. Tolong ini diperhatikan, nanti kalian bikin videonya seperti ini. Jadi ada yang kalian bicarakan. Ketika kalian rekam video ini, kalian juga harus ikut ngomong gitu ya. Ini apa gitu. Jadi jangan hanya hening seperti itu videonya. Kalau hening nanti saya nggak terima ya. Nah, seperti ini kita klik cancel aja. Tekan enter untuk cancel. Karena di situ dia ada configuring network. Ya, kita klik cancel supaya dia tidak melakukan konfigurasi IP address ya. Kemudian di sini pilih hostname-nya Debian saja nggak apa-apa. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard untuk pilih go back ya. Bisa go back atau continue. Kita pilih continue di sini. Kemudian domain name-nya boleh kita ketik Debian saja. Continue lagi. Kemudian di sini kita masukkan root password. Jadi ini untuk username root, itu passwordnya apa. Nah, di sini supaya mudah diingat, saya bikin saja sama, yaitu root. Ini tidak disarankan kalau kalian install yang sesungguhnya. Artinya memang server ini mau kalian gunakan. Jadi jangan pakai password root juga ya. Ini kelemahan sebenarnya. Tapi ini supaya kita lebih mudah mengingat. Continue. Kemudian kita masukkan sekali lagi passwordnya sama root. Tekan lagi enter. Supaya dia bisa pindah ke continue, tekan tombol tab ya. Supaya bisa pindah-pindah seperti ini, tekan tombol tab. Itu continue lagi. Dan full name-nya saya buat Debian saja. Enter. Kemudian username-nya juga Debian. Enter. Passwordnya saya samakan saja. Passwordnya adalah root. Password ini jangan lupa ya ketika kalian install. Karena kalau lupa kalian nggak bisa login. Oke, time zone kita pilih Pasifik ya, karena kita di Asia. Oke, kemudian di sini kita pilih entire disk, kita pilih seluruh disk yang sudah kita buat tadi, yang 5 gigaan tadi ya. Kemudian kita pilih partitionnya yang ini, memang sudah standarnya di sini karena kita sudah create disk tadi. Kemudian di sini kita pilih yang nomor 3, spared ya, kita pisahkan antara /home, /user, /var, and temporary partition. Kita tekan enter, kita pilih nomor 3 ya. Oke, setelah itu kita pastikan dulu bahwa partisi yang akan dibuat ini sesuai. Baru kita pilih finish ya. Kita pilih finish. Yang finish partitioning and write change to this. Enter. Kemudian di sini jangan pilih no, tapi pilih yes. Lalu dia akan memformat partisi kita dan akan melakukan proses instalasi Debian-nya. Nah, saat ini proses installing the base system. Jadi core-nya, kernelnya itu diinstal di sini, di proses ini. Jadi base systemnya, sistem dasarnya itu diinstal di sini. Kita tunggu proses instalasinya. Sebenarnya sih nggak terlalu lama ya. Tergantung dari tergantung dari prosesor dan memori. So prosesor juga nggak terlalu ini ya. Saya pakai Core i7 masih generasi ketiga. Ya, Core i7 sih, tapi generasi ketiga gitu. Udah jadul sekali laptopnya ya. Tapi masih lumayan kencang untuk melakukan proses instalasi. Jadi nanti kalian bikin video ini jangan biarkan videonya tuh kosong, hening gitu ya. Jadi kalian masukin background, tapi backgroundnya jangan terlalu besar, imbangi dengan vokal. Lalu kalian harus ada narasi kalau kalian mau bikin video seperti ini ya. Mungkin ya ditunggu untuk proses instalasinya selesai ataupun apa saja, terserah kalian mau ini kan ya. Kalian mau katakan gitu. Yang jelas videonya jangan sampai hening saja. Oke, sudah selesai. Di sini dia ada permintaan scan another CD or DVD. Dia minta scan ada DVD lain nggak? Sebenarnya sih boleh kita scan, tapi untuk mempercepat waktu nggak perlu di scan, nggak apa-apa juga. Sini kita pilih no.
Kemudian use a network mirror, no saja, nanti bisa kita tambah belakangan. Yang jelas kita cepatkan dulu supaya proses installnya bisa lebih cepat. Kemudian di sini, oke, continue. Oke. Terus di sini terakhir ada participate in the packet usage survey. Jadi kita disuruh ikut survei apa enggak? Ya nggak perlu ya. Kali ini nggak perlu survei, jadi kita pilih no saja. Kemudian dia akan melakukan instalasi software yang mana kita pilih. Di sini bisa kita pilih jangan yang Debian desktop environment-nya, jangan, karena kita berbasis CLI, command line interface. Jadi kita pilih web server, oke. Print server, oke. Pilihnya pindahnya atas bawah, panah atas bawah. Pilihnya space, tekan tombol space ya. Web server oke, print server oke, SQL database belum, DNS server oke, file server oke, mail server juga oke, SSH juga kita install ya. Laptop nggak usah, standar sistem wajib. Kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard, lalu kita tekan continue. Lalu dia akan menginstal paket-paket yang sudah kita pilih tadi, itu paket-paket standarnya. Namun jangan khawatir jika paket-paket tadi kita lupa milih, nanti setelah instalasi kita bisa install paket-paket apa yang kita perlukan, seperti itu. Sambil ini berjalan, kira-kira jelas nggak yang saya sampaikan? Gimana Anita? Bisa dimengerti, Pak. Bisa dimengerti ya. Nggak lama kan installnya, sebentar doang kan. Ini udah selesai ya, tinggal sedikit lagi selesai. Ya, jadi nanti bikin videonya seperti tadi, mulai dari create mesinnya, installnya, sampai akhir, sampai dia restart nanti. Nanti kita akan sambil kita lanjutkan nanti untuk konfigurasi IP address agar bisa selesai ini materinya. Nah, sambil menunggu menginstal ini, nanti yang UTS-nya kalian kirim itu linknya saja. Jangan videonya yang kalian upload di Classroom, tapi linknya saja. Misalkan kalian kumpulkan tugasnya, namanya ini, link YouTube-nya ini setelah kalian upload. Jadi nanti saya ngeceknya dari YouTube. YouTube kalian masing-masing, saya klik linknya, nanti saya akan lihat video yang kalian buat itu. Nanti saya akan kasih grade dan saya akan pulangkan nilainya. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom-nya. Oke, ini masih proses instalasi ya. Baru 61%, 63%. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan sampai tahap ini. Tadi sudah siapa dari Anita ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan sambil menunggu. Silakan. Ada 9 orang. Junaidi, Pak. Oke, Junaidi, silakan Junaidi. Dengan Debian kan ada banyak, Pak, ada Linux tuh, ada Knopik, ada Ubuntu juga. Ya. Nah, itu apa berbeda Pak cara installnya, Pak? Kalau cara nginstalnya itu berbeda-beda tiap distro ya. Itu namanya distro, di Linux itu namanya distro. Cara installnya beda-beda, tapi prinsipnya itu sama ya. Sebelum saya jawab, ini saya tambahkan dulu sedikit ya. Ini ada install group bootloader ya, MBR, kita pilih yes. Oke. Nah, jadi Junaidi, jadi itu proses instalasinya konsepnya sama, cuman beda tuh paling menunya, terus tampilannya berbeda seperti itu. Ya. Ini sudah finish ya, sebentar ya. Ini saya klik continue dulu biar dia restart. Nah, oke, baru saya jawab. Ini udah restartnya, udah selesai installnya. Oke, jadi installnya itu berbeda-beda. Yang berbeda itu paling cuman menunya doang. Menunya, tampilannya itu yang berbeda. Sisanya itu sih konsepnya sama, setting time zone, waktu, user, bagi partisi, paling itu ya. Hanya nanti yang membedakannya itu adalah ketika sudah selesai install. Konfigurasinya itu bisa jadi berbeda. Misalkan kalau yang kamu sebutkan tadi antara Debian, Ubuntu, misalkan gitu ya. Debian, Ubuntu, terus Linux Mint. Nah, kalau itu sama, itu satu core dia. Ya, satu core, satu induk. Jadi Debian, Ubuntu itu perintahnya sama. Kalau kita mau install aplikasi, mau restart, mau lain-lain itu sama. Tapi nanti kalau kamu mungkin pakai Red Hat ya, seperti itu, pakai misalkan SUSE, ada OpenSUSE, itu nanti sintaknya berbeda. Ya, sintaknya berbeda karena itu core-nya berbeda. Linux juga, cuman berbeda varian, berbeda distro. Jadi seperti itu kalau di Linux ya.
nggak sama seperti di Windows. Karena Linux ini sifatnya open source, dia bebas untuk dikembangkan asal source aslinya ya core-nya itu nggak hilang, nggak dibuang, itu nggak diganti. Jadi kalau seperti Debian, Ubuntu, misalkan Linux Mint itu sama sintaknya karena dia satu keluarga. Ya nanti kalau misalkan Red Hat itu beda lagi nanti. Kalau Slackware itu beda lagi nanti. Kira-kira seperti itu. Ya Junaidi ya. Oke Junaidi? Ya Pak, baik Pak. Oke. Nah, ini saya pilihkan Oke, Pak. Debian ya. Saya pilihkan Debian karena menurut saya ini yang paling mudah untuk diajarkan dan itu bisa direalisasikan gitu. Untuk service-service dari infrastruktur servernya itu mudah untuk diaplikasikan ya. Debian atau kalau kalian install Ubuntu juga bakalan sama ini. Prosesnya mirip ya. Nah, sintaknya juga sama. Jadi kalau kalian punya Ubuntu ya udah pakai Ubuntu nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini tadi sudah selesai sudah selesai instalasinya, tinggal restart dan restart dia keluar menu seperti ini. Kita pilih yang paling atas, jangan yang recovery mode ya. Kita pilih yang atas, enter. Lalu Debian kita udah selesai ya. Ini sudah masuk ke Debiannya. Nah, ini sudah Debiannya sudah masuk. Kita login dulu. Tadi usernya kita buat root. Passwordnya juga kita buat root tadi. Nah, sudah seperti ini. Sampai pada tahap ini Debian kita sudah selesai, kita lakukan instalasi. Nah, saatnya kita mau uji agar Debian ini, walaupun dia ada di komputer virtual, dia bisa nggak koneksi ke internet yang ada di luar, yang asli di komputer saya. Ini komputer asli, konek internet. Debian ini komputer virtual. Kita mau konekkan juga dia ke internet, tapi secara manual, misalkan seperti itu. Nah, sebelum kita mau melakukan konfigurasi IP address, kita cek dulu, cek interface yang ada di Debian tersebut, misalkan Ethernetnya, ya kita cek interface-nya. Nah di sini kita lihat untuk interface, kita tekan dulu ifconfig, ya untuk mengecek IP address. Nah di sini, oke, tadi mungkin saya agak terlambat nekan cancel-nya ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di layar di sini ada ETH0. ETH0-nya sudah diisi IP address-nya 192.168.80.10. Artinya dia sudah dapat IP secara otomatis dari WiFi saya. Karena tadi mungkin saya terlambat tekan cancel-nya. Mungkin kalian lihat tadi pas install, dia cepat ya. Kalau kita nggak tekan cancel, dia otomatis ngisi IP address karena kita mendapatkan DHCP ataupun IP dari server. Kalau kalian nanti pakai Android, berarti IP dari Android. Biasanya sih 192.168.43.1 sekian-sekian gitu ya kalau di Android. Kalau ini saya punya kebetulan dapatnya 80 titik sekian-sekian. Nah ini karena saya terlambat tekan cancel tadi. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah kalau dia sudah koneksi IP seperti ini. Biasanya ini udah langsung connect gitu. Ya udah langsung koneksi, seharusnya kita ping ke Google misalkan. Nah sudah langsung connect gitu ya. Tapi kita nggak mau dia otomatis seperti itu. Kita maunya dia manual, supaya kita bisa mempelajari bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Nah di Linux Debian ini yang akan kita konfigurasi yaitu ETH0. Siapa itu ETH0? Yaitu interface yang sudah kita bridge tadi ya, interface yang sudah kita bridge pada menu ini tadi. Di sini kita tadi di menu setting VirtualBox-nya di network ini kita sudah bridge di adapter 1. Nah ini namanya kalau di Debian nanti setelah diinstal ini tadi namanya ETH0. Kita bisa lihat dari yang tampilan sebelumnya. Nah kita akan konfigurasi IP. Kita akan konfigurasi IP pada Debian ya. Kalau kita mau lakukan konfigurasi IP ya, Linux Debian dan keluarganya, itu ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita harus tahu dulu foldernya atau path-nya. Ya, path atau folder di mana file yang mau kita konfigurasi. Nah, kalau untuk melakukan konfigurasi IP address di Debian itu ada di etc, ada di network, kemudian ada di interfaces, pakai S ya, ada di etc network interfaces. Itu filenya. Namun yang kita akan lakukan adalah mengubah file tersebut. Bukan hanya filenya, tapi mengubah file tersebut. Maka kita perlu tambahkan editor. Ya, kita perlu tambahkan editor. Kalau di Windows, misalkan Notepad, ya, WordPad itu editor namanya ya. Nah, kalau di Debian ini yang paling mudah kita gunakan nama editornya adalah Nano.
Ya, Nano itu sama seperti WordPad ya ataupun Notepad pada Windows. Jadi kita butuh editor untuk merubah konfigurasi dari Linux tersebut. Karena konfigurasi Linux itu barisan teks ya, barisan perintah dalam bentuk teks. Nah, seperti itu. Jadi formatnya jadinya kita ketikkan editornya dulu, nano spasi, baru foldernya mana yang mau kita config. Ya, kita mau config jaringan berarti mau config IP berarti ada di menu etc network interfaces. Nah, seperti itu. Jadi kita ketikkan nano spasi etc network interfaces. Ini yang kita ketikkan untuk melakukan konfigurasi IP. Nah, sekarang kita akan cobakan di sini langsung. Kita ketikkan nano /etc ya et tab. Kita tekan tombol tab pada keyboard biar dia nulis secara otomatis. Pertama, mempercepat kita menulis. Yang kedua, menghindari kesalahan penulisan. Karena di Linux CLI ini adalah case sensitive. Jadi besar huruf, kecil huruf, 0 dengan O itu sangat berbeda sekali ya. etc kemudian network ya tab, kemudian interface int tab. Nah, cepat tulisnya, enter. Nah, ada di sini. Nah, kenapa tadi saya terlambat menekan cancel, dia otomatis meng-create ini, barisan ini. Ya, allow hotplug ETH 0, efface ETH 0 init DHCP. Nah, ini kita ganti. Ya. Artinya apa? Di sini efface ETH 0 init DHCP. Artinya ETH 0 ini mendapatkan IP secara otomatis dari server. Sekarang kita buat ini jadi static. Kita rubah jadi static. Jadi pada defaultnya ini nggak ada. Nah, seperti ini nggak ada, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini nggak ada. Jadi kita tambahkan. Cuman karena tadi saya terlambat tekan tombol cancel, otomatis dia jadi ada. Ya, otomatis dia jadi ada karena dia create sendiri. Nah, di sini kita buat lagi allow hotplug boleh ETH 0 ya. Ingat ETH 0 bukan ETHO. Kemudian di sini kita buat efface, kita konfigurasi ulang. ETH 0 initnya adalah static. IP address-nya artinya static. Nah, setelah itu kita tekan enter. Kemudian kita buat di sini address. Sebelumnya kita harus tahu dulu berapa IP address yang digunakan pada laptop kita yang asli. Kita klik di sini. Kalian cek IP address pada bagian network kalian. Kalau di komputer Windows silahkan disesuaikan. Intinya kita ngecek IP address ya di menu connection. Nah, di sini kita lihat IP address saya adalah 192.168.84. IP address komputer ya, bukan IP address yang di komputer virtual. IP address yang di komputer asli yaitu 84. Saya copy ke sini. Ya, jadi ini dapatnya saya adalah 84. Kemudian lagi di sini kita lihat, yang perlu kita lihat di sini adalah default route. Default route ini adalah gateway. Default route ini adalah gateway. Yaitu alamat IP dari router saya. Kalau kalian pakai handphone sebagai hotspotnya nanti akan menggunakan IP ini. Kalau Android biasanya itu adalah 43 ya. Nah, kalau di sini kebetulan saya pakai access point 80. Jadi nanti kalian sesuaikan. Kemudian DNS-nya ini. Oke. DNS-nya ini. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ya, DNS-nya ini, atau kita bisa juga gunakan DNS Google. DNS Google itu adalah 84 kali atau juga 8 2 kali terus 4 2 kali. Ini DNS Google. Ya, ini kalau yang atas ini DNS dari access point saya. Nanti ini kita perlu kumpulkan dulu. Cek IP address router atau Android. Nah, kalau kalian gunakan hotspot di Android, kalau kalian connect ke laptop, kalian periksa IP address-nya itu biasanya 192.168.43 sekian belakangnya. Nah, pada contoh ini dengan jaringan saya itu adalah 80 sekian ya. Oke, ini saya tutup. Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi ini. Kemudian kita akan konfigurasi IP virtual.
IP komputer virtual. Nah, kita akan konfigurasi IP komputer virtual. Nah, di komputer virtual ini kita harus bikin IP-nya satu segmen. Misalkan kita buat IP-nya adalah, sorry, ini saya buat IP ya, IP. Kemudian di sini adalah route atau gateway. Kemudian di sini adalah DNS. Ini juga DNS, kita pilih salah satu nanti. Nah, IP-nya kita harus sesuaikan dengan yang didapat. Ini didapat oleh laptop saya yang asli, laptop saya yang sesungguhnya. Nah, kita akan bikin di laptop virtual. IP-nya mirip seperti ini tapi tidak boleh sama, ya. Yaitu 192.168.80. Misalkan di sini sudah 84, saya buat di sini misalkan 80.30 misalkan. Kemudian untuk gateway-nya saya buat 192.168.81. Gateway-nya harus sama. Kemudian DNS juga sama, kita buat Google saja yang pendek. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ada beberapa yang perlu kita tambahkan, yaitu netmask. Nah, netmask itu kita buat nanti 255. Kalau di komputer Windows ini ada netmask ya, ataupun subnet. Kemudian nanti kita buat satu lagi network 192.168.80. Network itu adalah alamat pertama dari sebuah jaringan. Networknya adalah 80.0, IP-nya adalah 80.31, gateway-nya adalah 81. Ini saya balik lah ya biar lebih mudah ya. IP-nya saya pindah ke sini. Nah, IP-nya saya pindah ke sini. Kemudian gateway-nya juga saya pindah, biar enak lihatnya. Oke, seperti ini ya. Nah, gateway-nya 81, IP-nya 8030, network-nya adalah IP pertama dalam sebuah jaringan. Nah, di sini karena kita pakai kelas C dan /24, maka di sini network-nya adalah 80.0. Ini nggak boleh dipakai sebagai IP address. 0 itu nggak boleh dipakai, hanya sebagai IP network. Ini IP awal, tentu ada IP akhir. IP akhir itu namanya broadcast. IP akhir dari sebuah jaringan itu namanya adalah broadcast. IP-nya adalah 192.168.80. Sampai sini sama, yang beda adalah dia 255. Nah, kalian tidak akan pernah ketemu IP yang dituliskan dengan angka 255 karena itu adalah IP broadcast, IP terakhir dalam sebuah jaringan. IP pertama dalam sebuah jaringan namanya network, itu 0 biasanya. Kalau kelas C/24 dan broadcast itu adalah IP terakhir, biasanya 255. Baru tengah-tengahnya ini adalah IP address-nya, terus ini gateway-nya ataupun alamat routernya. Ya, nah di sini kalian perhatikan, di sini semuanya satu segmen. Artinya berada pada kelas IP address yang sama. Di sini saya tandai, misalkan saya tandai warna merah. Nah, ini saya tandai warna merah, ini satu segmen namanya. Yang membedakannya adalah yang bagian belakang. Nah, ini namanya satu segmen. Ya, 192.168.80. Nah, kalau networknya 0, gateway-nya 1, IP address-nya 30, broadcast-nya 255. Oke. Nah, sekarang kita lakukan itu di sini. Kita sudah buat tadi, kita sudah mengetahui, kita sudah rancang IP-nya, baru kita langsung ketikkan di sini. Yang tadinya DHCP kita sudah ganti statik. Kita rubah IP-nya. Sekarang IP-nya adalah 192.168.80.30. Oke, kemudian kita buat network 192.168.80.0, broadcast 192.168.80.255, kemudian netmask 255, 0. Kemudian DNS kita buat 8.8.8.8. Oke, nah sudah seperti ini. Lalu kita tekan simpan. Nah, untuk menyimpan di text mode, ya simpan. Tekan kontrol. Kontrol itu tombol kontrol pada keyboard ya.
O ya untuk simpan. Kemudian keluar itu Ctrl X. Oke, Ctrl O itu untuk simpan file konfigurasinya, kemudian untuk keluar itu Ctrl X. Nah, seperti ini. Jadi simpan itu Ctrl O, keluar itu Ctrl X. Nah, di sini jangan lupa kita tekan Enter. Jadi Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, di sini sudah selesai, kita tekan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selesai. Nah, dalam Linux, setiap konfigurasi yang sudah kita install, sudah kita konfigurasi, kita perlu melakukan perubahannya itu untuk melihat perubahannya dengan cara merestart service tersebut. Tergantung service apa yang mau kita restart. Nah, kalau yang barusan kita lakukan adalah service dari networking yang kita kerjakan. Jadi bahasanya adalah restart service. Kebetulan service yang kita buat barusan ini adalah nama servicenya adalah networking. Nanti setelah ini kalian akan banyak tahu lagi service-service apa saja yang perlu kita restart. Nah, nama servicenya adalah networking. Perintah untuk merestart itu yang banyak digunakan seperti ini. etc init.d nama service. So, kalau kita mau merestart service dari networking ini, jadinya etc init d kemudian networking, nama servicenya networking, spasi restart. Ya. Nah, kemudian kita cek IP address dengan cara ketikkan if config. Nah, kita langsung implementasikan di sini. Kita restart service-nya tadi, perintah restartnya adalah yang ini. Ya, perintah restartnya adalah etc init.d networking nama service-nya. Ini saya kasih warna yang berbeda biar mudah diingat. etc init.d networking restart. Nah, sekarang kita cek di sini /etc init.d networking restart. Saat kita tekan restart ini, kalau ada error dia akan tampilkan error. Tapi kalau sudah ada OK, itu berarti sudah benar konfigurasinya. Nah, di sini kita sudah klik, sudah kita enter. Di situ pertamanya ada warning, tapi setelahnya itu ada OK. Ya, berarti OK konfigurasi IP address kita ini OK, nggak ada kesalahan. Sekarang kita lihat settingan IP address lagi dengan cara if config. Apakah sudah berubah? Yang tadinya dia dapat IP secara DHCP, sekarang kita kasih IP secara manual. Kita ketikkan if config, enter. Nah, belum ada di sini ya. Kita kita restart service-nya sekali lagi. Restart. Atau kita buat stop dulu. Nah, jadi service-nya bisa kita stop, sama perintahnya. Di sini kalau restart ya untuk merestart service, kalau stop ya untuk menghentikan service, gitu. Kalau start untuk menjalankan service. Tapi kalau restart dia akan stop dan start kembali. Nah, di sini kita coba stop. Tadi kita sudah coba stop, sekarang kita coba start. Oke ya, di situ ada pesan OK. Sekarang kita tekan lagi if config. Kita ketikkan lagi if config. Apakah IP address yang tadi barusan kita masukkan yaitu 192.168.80.30 sudah berhasil di Debian ini atau belum? Tekan enter. Di sini kita lihat belum ada, ya. Kalau belum ada, daripada pusing-pusing, kita restart saja. Komputernya yang kita restart ya, komputer virtualnya. Kita ketikkan init spasi 6. Itu untuk restart. Ya, init spasi 6. Ya, kalau tidak mau restart Debian. Ya, perintahnya adalah init spasi 6. Kalau di Windows-nya shutdown ya, ataupun restart. Kalau di Linux ini kalau shutdown itu init titik 1. Init titik 0, sorry ya, init spasi 0. Itu untuk shutdown. Kalau init spasi 6 itu untuk restart. Nah, sekarang Debian-nya sudah restart, kita login lagi sebagai root.
passwordnya juga root. Sekarang kita masuk langsung ke if config. Nah, sudah ada kan? Di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192. Kalau kalian lihat di sini di bawah ETH0, saya kursornya nggak bisa masuk karena dia berbasis GUI, berbasis CLI, Command Line Interface. Jadi nggak boleh mouse masuk, ya nggak bisa mouse masuknya, bisa hanya keyboard. Nah di sini yang ada panasnya ini ETH0 baris ini, itu ada inet addr.2 192.168.80.30. Nah itu adalah konfigurasi yang kita masukkan tadi. Ini kita masukkan IP address-nya adalah 80.30. Berarti sudah cocok ya di sini. Kemudian broadcast-nya 80.255 dan mask-nya lah 255 3 kali 0. Sesuai dengan di sini yang sudah kita config tadi. Berarti ini IP address-nya sudah berdasarkan apa yang kita config, bukan berdasarkan DHCP. Sampai saat ini kita sudah bisa coba ping ke jaringan. Pertama, kita ping dulu ke router. Ping spasi router kita siapa? Di sini kita lihat. Router kita adalah gateway 81. Jadi di sini kita ping 192.168.80.1. Connect ya. Connect ke server atau ke router. Baru kita akan connect ke internet. Kita coba ping Google. Ping Facebook dah. Ping facebook.com. Network is unreachable. Coba ping google.co.id. Unreachable. Sebentar ya, ping ke 88. Berarti ini saya nggak connect ke internet nih, komputer saya nggak connect ke internet ya. Ping ke 888, kita nggak mau juga. Ping ke 81, mau. Ke router mau, ke internet nggak mau. Berarti ada kesalahan sedikit di konfigurasi kita. Ya, ping 888 masih unreachable. Nah, kalau seperti ini ada kesalahan. Kita lihat lagi konfigurasi IP address-nya. Konfigurasinya ada di nano etc network interfaces. Nah, di sini pasti ada kesalahan, ya. Di sini ada kesalahan. Sebentar ya. Ada WA penting. Oke ya, sorry ada gangguan sedikit tadi, ada WA yang urgent ya. Oke, nah di sini kita lihat pasti ada yang error ya, ada yang salah. Kita koneksi ke server, ke router, tapi nggak koneksi ke internet. Kita periksa satu persatu karena Linux ini dia case sensitif.
Sini allow hot plug, oke. Ifs ETH0 inet static, oke. Addressnya oke. Network, oke, benar. Broadcast, benar. Netmask. Oh iya, DNS-nya ini. Ini DNS strip name servers. Nah, ketinggalan ya. DNS strip name servers. Oke, kita tambahkan DNS strip name servers. Ctrl O, enter. Ctrl X. Kemudian kita restart lagi servisnya. Tadi perintahnya adalah etc init.d. Nama servisnya adalah networking. Prosesnya adalah restart. Oke, sekarang kita coba ping ke 88 langsung. Masih unreachable. Kita coba restart komputernya. Init spasi 6. Ya, kalau dicoba restart servisnya nggak mau, kalau di Linux itu coba restart keseluruhan sistemnya. Biasanya akan mau ya, karena dia kadang-kadang seperti itu. Oke, sudah restart. Sekarang kita login lagi. Kita cek lagi dengan if config. Oke, di sini sudah IP addressnya. Oke, sesuai. Nah, kita coba ping ke 88 langsung. Masih unreachable ya, sebentar ya. Ping 192 168 81 connect. Oke, masih ada yang error sepertinya. Kita coba cek lagi. Ifs ETH0 inet static address 8030 network 80 broadcast DNS name server. Oke, gateway. Oh iya, kita belum masukkan gateway ya. Di sini kita sudah bikin gateway. Gateway-nya 81. Di sini tak ada gateway. Tak ada pintu gerbangnya. Nah, kita belum masukkan gateway di sini. Nah, jadi di sini kita buat gateway ya. Setelah ini boleh kita buat gateway. Gateway-nya 192 168 81. Alamat dari routernya kita nggak buat, makanya nggak bisa connect. Nah, 81 kita nggak buat gateway. Di sini kita sudah buat tadi. Kelupaan. Nah, hal yang sepele seperti itu bisa bikin nggak connect Debian kita. Dan itu juga berlaku untuk konfigurasi yang lainnya. Misalkan konfigurasi web server, konfigurasi DNS server. Ada satu saja yang kurang ataupun kita lupa ataupun salah tulis, misalkan huruf angka 0 menjadi huruf O, nah, itu juga menyebabkan error. Karena dia berbasis tag, kita betul-betul harus teliti ya. Ctrl O, enter, Ctrl X, lalu kita restart servisnya. Kita gunakan panah atas bawah ya untuk melihat ketikan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini ada ya, init.d networking restart. Supaya lebih cepat saja, enter. Sekali lagi enter. Oke, kita cek lagi ping ke 888. Masih kita restart sekali lagi. Init spasi 6. Oke, kemudian kita enter. Login sebagai root, passwordnya juga root. Kemudian kita coba ping lagi. Mudah-mudahan bisa. Nah, sudah bisa. Ya, ping ke 888 hasilnya sudah reply. Nah, pada kasus ini beberapa komputer sih tidak perlu restart sistem, tidak perlu restart init spasi 6 ya, cukup nama servisnya di restart sudah bisa. Tapi kalau seumpamanya ada 2-3 kali restart masih nggak mau, ada baiknya restart keseluruhan sistem. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil koneksi ke internet. Komputer virtual ini sudah berhasil koneksi ke internet via wireless yang ada di laptop secara langsung, secara bridge interface namanya. Kita misalkan bisa ping ke facebook.com. Nah, kita sudah ping ke Facebook. Untuk stopnya Ctrl C. Ya, untuk stop ping itu Ctrl C. Kalau di Windows itu nggak perlu Ctrl C, dia 4 kali dia stop. Nah, kalau ping IP address, kemudian untuk stopnya kita tekan Ctrl tambah C. Nah, kalau di Linux itu kalau nggak kita stop,
misalkan gini, ping dia jalan terus. Dia nggak akan berhenti. Kalau kita tekan Ctrl C baru berhenti. Kalau di Windows cukup 4 kali ping dia berhenti. Kecuali kita tekan spasi min T, itu baru dia nggak berhenti. Nah, di sini kita sebenarnya bisa lihat untuk aplikasi server yang pertemuan berikutnya akan kita bahas, yaitu DNS server, domain name server. Di sini kita lihat ping Facebook. Nah, di sini langsung ketahuan di dalam tanda kurung itu ada 69.171.250.35. Itu adalah IP address dari Facebook. Ya, sekarang kita coba buka di sini. Kita buka Facebook tapi nggak pakai alamat, kita pakai IP. Kita nggak pakai domain maksudnya ya. Di sini IP-nya adalah 69, ya, lihat di sini 69.171.250.35. Berarti kita buka di sini 69.171 kemudian 250.35, enter. Nah, kebuka Facebook kan? Tapi berubah namanya jadi facebook.com. Padahal tadi yang kita inputkan adalah IP address. Nah, ini adalah salah satu infrastruktur server yang namanya, ataupun service ya dari server, namanya adalah domain name server ya, domain name server. Jadi dia merubah alamat IP address menjadi nama dan sebaliknya dari nama menjadi IP address. Nah, ini hari ini Facebook IP-nya adalah ini 69.171.250.35. Bisa jadi nanti malam berubah IP-nya. Nah, bisa jadi besok pagi IP-nya juga berubah. Kalau tidak ada DNS server, maka kita harus hafal tadi ini yang 36. Nah, kita harus hafal ini. Nah, ini tadi saya coba di kelas sebelumnya. Ini adalah IP address dari kampus STMing Amik Riau 36.67.250.227. Nah, misalkan seperti itu ya. Tapi lebih pastinya kita uji sekali lagi. Kita coba ping sar.ac.id. Oke, di sini kita lihat IP-nya adalah mana dia, pingsar.ac.id. Situsnya nggak bisa diping, mungkin oke, bisa ya, tapi agak lambat, mungkin lagi down atau mungkin jaringannya. Oke, nah kita lihat di sini sar.ac.id IP-nya adalah 36.67.250.227. Benar berarti, belum berubah ya, yang ini IP-nya. Kita ketikkan IP address, lalu kita ketik enter. Seharusnya dia akan alihkan langsung ke situs sar.ac.id. Nah, sudah pindah ke sini ya. Sini ada iklan STMing Amik, ini sudah tidak ada lagi. Yang rio.ac.id, yang sekarang ada adalah sar.ac.id. Nah, ini dia. Jadi kita masukkan IP address. Nah, ini IP addressnya. Tapi ketika kita enter berubah menjadi domain. Nah, itu adalah fungsi dari domain name server. Nanti kita akan buat itu, kita akan pelajari itu, dan kita akan praktekkan itu. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahap ini, kita sudah bisa ngeping ke internet dari komputer virtual melalui komputer yang sesungguhnya. Jadi walaupun dia virtual, kita bisa buat dia ya seperti mana aslinya gitu. Kita buat dia seperti mana aslinya. Kalau kita gunakan Cisco Packet Tracer kan, itu memang betul-betul simulasi, betul-betul virtual. Walaupun dia nanti akan mirip dengan komputer yang aslinya, tapi bukanlah seperti konfigurasi aslinya seperti itu. Kalau ini memang betul-betul sistem operasinya yang kita konfigurasi. Walaupun secara virtual, tapi dia kerjanya real. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai tahap ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak? Yang ini udah saya ulang ya. Saya ulang karena mengingat waktu juga. Saya tambahkan juga pertemuan berikutnya itu tentang konfigurasi IP address sampai dia koneksi ke internet. Sampai sini paham nggak kira-kira? Alhamdulillah paham Pak. Paham ya Junaidi ya? Paham Pak. Yang lainnya gimana? Ini video juga saya record, nanti saya akan kirim juga ke Classroom untuk ditonton ya. Saya upload ke YouTube, nanti saya kirim linknya. Kalau mau tahu ada yang ketinggalan masuknya, bisa ditonton ulang. Yang lainnya gimana? Hanaf, Anita, Husni, Nanda. Alhamdulillah paham Pak. Paham yang saya jelaskan Paham. barusan? Oke. Anita paham juga ya, Nur Afni juga paham, Nanda. Jadi nanti kira-kira setelah ini bisa bikin tugas UTS-nya? Insya Allah bisa, Pak. Kalau dibikin bisa ya. Oke, jadi jangan lupa ketika kalian bikin video, kalian buat narasinya. Kalau rasanya waktu tunggunya lama, skip aja nanti. Pas diedit, potong gitu ya. Kalau nunggunya lama.
supaya durasi videonya juga nggak terlalu panjang. Tapi step by stepnya ada. Ya kalau seperti ini ada yang menunggu proses install kan mungkin lama ya sampai 100%, skip aja. Ataupun nanti pas diedit dipotong gitu. Ambil yang bagian-bagian penting. Tapi jangan diam aja videonya ya, nggak ada musik background, nggak ada vokal gitu ya. Jadi diam aja, orang bingung ini apa gitu ya. Jadi kalau kalian sambil jelasin itu nanti nilainya lebih bagus daripada yang hening-hening saja. Oke, paham semua ya? Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Oke, Nanda nggak ada Berarti ya? kalau misalnya kita Pak ini Pak, Hah? Gimana Nanda? Junaidi? kalau misalnya kita Pak konfigurasi Debian ini kan. Nah, tapi kita gunakan 2 laptop, berarti ping laptop satunya bisa lagi Pak ya? Bisa. Kamu mau gunakan 2 laptop maksudnya gimana nih? Di laptop yang satu tuh betul-betul diinstal ya, nggak pakai VirtualBox gitu maksudnya? Iya Pak. Oke, berarti kamu install Debian ini di laptop yang sesungguhnya satu, kemudian satu lagi yang untuk ininya, untuk remote-nya gitu. Iya Pak. Kenapa harus 2 laptop? Berarti bisa Pak ya? Bisa, bisa. Kalau misalnya kita punya 2 itu Pak, kayak buka-buka warnet itu Pak, ngeping ke laptop yang ini kan, di sini kita udah install Debian. Nah, terus kita masukin yang laptop yang ini nih, tahu kita IP-nya ada koneksi nih Pak. Terus kita ngeping ke bisa juga berarti Pak? Bisa sama. Jadi kalau punya laptop yang memang kalian mau install Debian, ya silakan konfigurasi IP-nya seperti yang tadi yang udah kita jelasin tadi. Atau mau bikin Debian-nya jadi server di warnet juga nggak apa-apa ya, jadikan dia router di warnet, boleh juga. Nanti kita akan bahas itu jadi router ya. Jadi nanti ini kan satu baru di mesin Debian, di mesin virtualnya, ini baru ada satu. Ini kan satu. Nanti kita akan install Windows XP di sini. Jadi kalian nanti bikin setelah install Debian ini, kalian install Windows XP di sini ya. Klik new atau mesin baru, tapi yang kalian install adalah Windows XP. Kalau Windows XP saya rasa nggak perlu dijelasin lah ya. Kalian tinggal cari aja di internet bagaimana cara install Windows XP ya, gampang. Jadi nanti Windows XP-nya sebagai klien. Jadi nanti Debian ini kita akan jadikan dia router. Artinya dari Debian ini dia nge-share IP lagi ke klien virtualnya Windows XP. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mau uji coba nih misalkan di warnet ya bisa dari modem, mungkin katakanlah dari sumber internet modem, masuk ke Linux Debian-nya, connect internet Debian-nya, kemudian dari Debian dibagi lagi ke jaringan lokal di bawahnya. Nah, kira-kira seperti itu nanti kita akan praktekkan. Gimana yang lainnya kira-kira paham? Ini juga akan saya share. Ini saya save as. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Silahkan. Saya tidak Pak. Oke, yang lainnya? Pak. Belum ada? Belum ada. Belum ada bukan berarti tak ada ya. Oke, yang saya sudah absen tadi ada lagi nggak yang baru hadir nih selama saya present tadi? Atau tetap itu juga orangnya? Saya absen sekali lagi ya. Saya panggil lagi orangnya. Kali-kali aja orangnya udah tidur ya, nggak ada lagi ya. Saya belum tadi Pak, nggak salah Pak. Siapa? Ada yang live tadi nggak? Nggak saya Pak, apa telat masuk tadi Pak? Siapa? Agak telat. Siapa? Nanda Prayoga Pak. Nanda Prayoga tadi sudah saya panggil belum? Belum Pak. Oke. Belum Pak. Oke. Tapi udah hadir di sini sekarang ya. Saya absen ulang. Suara saya putus-putus nggak di sana? Tadi Pak putus-putus Pak. Sekarang Enggak Pak. Oke. Jelas kedengaran suara motornya? jelas Pak. Nggak bisa dilarang gitu ya, karena saya pas di pinggir jalan ya. Paling berapa meter ya? 10 meter dari jalan. Oke, siapa tadi yang terlambat masuk? Nanda Prayoga Pak. Nomor 5. Nanda Prayoga, oke, sudah hadir. Siapa lagi? Ricky Pak. Ah? Ricky nomor 8. Ricky Armiko ya? Iya Pak. Oke, ada lagi? William belum hadir.
Nggak ada Nggak ya. ada kabarnya, Oke, saya update 2 orang itu aja berarti ya. Oke, data absensi sudah saya update. Kembali ke sini. Ini tadi sudah kita coba install konfigurasi IP address beserta error-errornya ya. Errornya tadi ETH0 ataupun ETH0O. Terus tadi saya sudah terlambat ngetik cancel pada saat instalasi, jadinya dia otomatis dan itu bisa kita edit. Ternyata setelah kita restart service-nya dia nggak mau, harus di restart Debian-nya. Itu sudah kita cobakan juga. Terus tadi kenapa nggak connect ke internet tapi connect ke router? Ternyata gateway kita lupa ngetikkannya. Jadi itu adalah beberapa troubleshooting. Memang jarang sih ada yang lancar 100%, ada sesekali, tapi namanya manusia pasti ada khilaf. Dan dari situ kalian bisa mempelajari, oh ini begini troubleshootnya seperti ini. Ini begini, oh logikanya ininya yang salah. Nah kira-kira seperti itu. Nah kita akan praktekkan tadi baru init spasi 6 ya untuk restart. Sekarang kita akan coba shutdown dengan perintah init spasi 0 enter. Oke, selesai. Shutdown sudah Debian-nya, hilang. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri? Jadi walaupun dia di komputer virtual, shutdown dia dengan cara yang benar ya. Jangan main close aja, tanda silang close gitu ya. Karena dia sistem operasi juga sebenarnya, walaupun tinggal di mesin virtual, tapi shutdown dengan cara yang benar. Ya, kalau di Windows XP nanti klik start shutdown. Kalau di Debian ya tadi init spasi 0 itu untuk shutdown. Ada pertanyaan lagi mungkin? Udah jelas? Kosong ya, nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, bagaimana kalau kita closing? Oke, closing ya, berarti ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, saya tunggu tugas UTS-nya sesegera mungkin ya, sesegera mungkin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.